Halo Eni, Halo Kak. udah dicoba soalnya? Baru nyoba nomor 1 sampai 11. Oke. Gimana, ada yang nge-stuck nggak? Ada Kak. Udah ya, oke. Apa nanti kita bahas. Eh, Ini terang banget ya, malam hujan. Ya hari Minggu selalu cerah. Main dulu. Udah makan siang ini? Udah Kak. Udah ya, oke. Ya, bisa. Jadi belajar yang bisa tenang. Oke. Oh, saya belum download. Bentar ya. Oh ya, ini kakak ada share dua. Jadi ada satu dan dua. Terus tadi satu lagi fisika ya. Biar sekalian gitu. Ini ya satu kita bahas ini dulu. UTBK udah buka pendaftaran belum nih? Yang SBMPTN maksud? Belum Kak. Oh, belum nih. Tanggal Belum. berapa? Lupa juga sih Kak. Oh, oke. Udah fix ikutan UTBK atau belum nih? Eh, Belum Kak. SNL-nya pengumumannya tanggal 29. Oh, tanggal berapa? 29. Dua. Oh, akhir. Pendaftarannya belum tahu ya. Hmm. Pendaftarannya udah tutup. Oh, udah enggak yang SBM maksudnya, yang UTBK. Oh, kalau FBM belum buka. Ya, Belum buka. belum buka malah ya. Jadi iya sih, nunggu SNM dulu. Kemarin ini SNM kemana? Kakak lupa. Atau kakak belum pernah nanya? SNM saya ngambil FITB Kak. FITB, satu pilihan doang. Iya. Peminatan nggak? Enggak. Enggak ya, berarti fakultas ya, FITB. Kalau FITB, pengennya jurusan apa ini? Saya pengen ambil geodesi sih Kak. Teknik ya. Gitu. Ya. Kakak kurang tahu kalau FITB sih. Hmm. Tapi masih ya, ada eh, teknik di situ, FITB. Kalau nggak salah, tentang kebumian bukan ya, FITB itu? Iya. Iya ya, oke, keren. Good luck, good luck. Ya, kalau dulu kakak juga sama ini, karena kan pengen VTB kan. Jadi kakak memang dari dulu udah pengen ke FMIPA. Jadi SNM-nya eh, apply ke dulu ya kesel ya. Dulu itu di FMIPA tuh peminatannya cuma kimia. Kakak kan pengen fisika gitu. Aduh, kakak pengennya fisika dulu, jadi masih lamar ke fakultas gitu. Pilihannya ke fakultas. Kalau sekarang tuh fisika, kimia, astro itu tiga-tiganya peminatan kalau di SNM. Jadi lebih enak gitu. Kalau sekarang enak, kalau dulu enggak. Udah banyak perubahan sih kalau di TB sekarang. ST-nya juga udah dibagi dua ya. Yuk kita bahas, ini mau bahas nomor satu atau ini mau pilih dulu? Urut aja nggak apa-apa Kak. Urut ya, oke. Nomor satu, dapat nggak ini? Dapat. Jawabannya? No. Oh, oke. Kita cek. Hmm, Ntar, kakak mikir dulu. Kalau kita masukin, kalau misalkan ini limitnya X menuju C ya. Kalau kita masukin atau kita ganti X sama dengan C,
Maka yang atas jadi 0, ya karena sama ya, FC GC kan 0, yang bawah juga 0. Kalau 0 per 0 berarti bentuknya tak hingga. Ya tak tentu, bukan tak hingga. Bentuknya tak tentu. Kalau tak tentu, ya harus dimodifikasi. Caranya ya paling gampang dan paling applied-nya itu pakai L'Hopital ya gitu. Kalau pakai L'Hopital gimana? Turunin atas, turunin bawah ya, bukan turuninnya hasil bagi, bukan. Turunin atasnya. Jadi yang atas kita turunin, kalau atas turunin berarti hasil kali ya. Jadi U aksen V tambah UV aksen gitu. Yang bawah diturunin jadi 1 ya. Jadi setelah pakai L'Hopital nanti kita dapat limit jumlah ini ya. 5 kok. Jadi limit X menuju C untuk kalau diturunin FC GX, di sini FC itu fungsi atau bukan? Fungsi terhadap X atau bukan? Kalau bukan berarti konstan tak? Berarti kalau diturunin berarti tetap FC ya? Tapi di sini ya kan? Betul nggak ini? Iya. Harusnya ya. FC itu kan udah ada nilai istilahnya gitu. Jadi FC itu setengah GX. FC itu setengah. Jadi nggak ada F aksen C lagi gitu. Ya kalau F aksen C ya langsung 0 ya, karena turunan dari konstanta gitu. Jadi yang diturunin di sini cuma si GX, berarti FC dikali G aksen X dikurang, nah di sini juga sama ya, GC-nya itu konstanta. Jadi F aksen X dikali GC dibagi dengan 1. Jadi ini kalau kita masukin si FC, FC-nya adalah setengah dikali G aksen X dikurang F aksen X dikali GC-nya berapa? 1. Ya, pas lah. Limit X menuju C. Nah, sekarang kalau kita masukin X sama dengan C, apakah dia 0 per 0? Ya, sudah pasti tidak mungkin 0 per 0. Kalau 0 mungkin, kalau tak hingga juga mungkin. Yang pasti di sini udah ada jawabannya. Gitu. Jadi ini sama dengan setengah G aksen, sama dengan ya, ini sama dengan setengah G aksen C dikurang F aksen C. Berarti setengah dari G aksen C itu minus 2, F aksen C-nya minus 1. Berarti minus 1 ditambah 1 jadi 0 ya, benar. Jawabannya yang C. Oke, mantap. Kita lanjut nomor 2. Kalau nomor 2, ini jawabannya berapa? Yang A, Kak. Yang A, oke. Diketahui bahwa Gx minus 2, G aksen X1, jika bersamaan ini diturunkan terhadap X, maka nilai dari, oke. Kalau mau lebih gampang, ini dibalik aja. Tapi ilegal nggak, Kak? Ya, enggak. Selama fx-nya di sini tidak sama dengan 0. Ininya tidak sama dengan 0, boleh aja ya. Selama gx, hx itu tidak sama dengan 0, ya nggak apa-apa. Dan kita tahu gx-nya berapa? Minus 2. Hx-nya berapa? 4/3. Dan ini nggak mungkin 0. Ya. Kalau nggak mungkin 0, dibalik ada nilainya. Tidak masalah. Jadi fx itu sama dengan gx ditambah hx dibagikan dengan gx dikali hx. Dan ini sama dengan bentuk dari g seper gx ditambah seper hx ya, benar kan? Di seper gx ditambah seper hx. Kalau kita samakan bukan dapat ini. Gitu. Sama ya bentuknya. Gitu. Terus kalau kita turunkan masing-masing, jadi kita dapat f aksen x sama dengan turunan dari seper gx. Berarti pakai yang aturan itu, U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Berarti bentar ya, 0 dikali 0 dikurang gx dibagikan dengan gx kuadrat atau g kuadrat x ya. Jadi dikurang atau ditambah min hx per h kuadrat x. Benar nggak sih? Ya kan ya? 0 dikurang ini dikali 1 dikali g aksen x ya. Ini g aksen ya harusnya ya. H aksen juga. Dibagi dengan g kuadrat. Nah, oke, nah benar. Nah, baru kita masukin f aksen x-nya, ditanya ini. Ya udah, diketahui apa lagi? Min g aksennya 1 ya. Jadi min 1 per g kuadrat x. Gx dikuadratin jadi 4. Ditambah minus h aksen x, minus dari minus 1 dibagi h kuadratnya 16/9.
gitu. Jadi ini sama dengan minus 1/4 ditambah 9/16, jadinya 5/16. Ya benar, jawabannya A. Oke, bisa ini sampai sini? Aman ya? Iya, bisa. Oke. Ya. Caranya sama nggak ini? Gimana, Kak? Caranya sama nggak yang ini? Sama. Sama ya, oke. Itu lebih gampang ya. Ya, kita lanjut nomor, nah ini penerapan atau aplikasi turunan. Ini jawabannya berapa? D, Kak. D, 133. Ya, kita cek. Sebuah kotak tertutup dibuat dari selembar papan segi 4, ukurannya 5x8. Berarti yang ini 5, yang ini yang 8 ya. Kotak dapat dibentuk dengan memotong bagian arsiran pada gambar berikut. Yang diarsir itu ini, yang ini, jangan deh, ini coret. Kakak mau tulis luasnya nanti. Ini X ya, ini Y, ini Z di sini. Nilai X, Y, dan Z yang membuat kotak bervolume maksimum. Jadi kebayang ya, ini kan kalau itu yang bagian arsiran dipotong itu kan jadi jari-jari balok ya. Jaring-jaring balok ya kalau di materi SD dulu. Nah, jaring ini kan jaring paling balok. Jadi kalau di ini naik, naik, ini sebagai tutupnya nanti bagian atas ya kalau ini alasnya. Jadi pokoknya jadi kotak-kotaknya berbentuk balok gitu ya. Nah, berapa itu dipotong supaya volume dari kotak itu bisa maksimum gitu. Jadi nggak sembarang bisa dipotong gitu. Untuk mencari volume maksimum, berarti kita inginkan apa yang maksimum di sini, volume. Ya kita buatlah fungsi volume. Fungsi volume terhadap apa? Bebas. Tergantung apa yang bisa kita jadikan jadi satu variabel gitu. Kalau di SMA ya. Tapi nggak harus satu variabel, bisa 2 atau 3 variabel sekaligus. Cuma belum dipelajari. Tapi ini bisa kalau di satu variabel, tapi agak ribet ya. Untuk volume itu kan jadi ini kalau udah dibuat kotak nanti ya. Jadi volumenya itu, bentar ya, ini berarti X, ini berarti X ya. Ini X, ini si Y, gitu. Berarti ini Z, alas dari ininya berarti ini ya. Alas dari, nanti kalau udah dibuat balok, coba dibayangin, nanti alasnya berarti si ini. Ini alas. Jadi alas itu luasnya si Z, ini Z dikali Y ya. Berarti Z dikali Y. Y dikali Z. Terus tingginya gimana? Tingginya si X gitu. Berarti volumenya X, Y, Z ya di sini. Volumenya X, Y, Z. Nah, sekarang supaya ini menjadi satu variabel ya tergantung apa yang mau kita ganti. Ganti Y jadi Z, ganti X jadi Z, atau semuanya Z, atau semuanya X, semuanya Y gitu, terserah. Dan yang penting kita butuh hubungan sekarang, hubungan antara X, Y, Z. Dan kalau yang kita masukin ke sini nanti jadi satu variabel, intinya gitu. Jadi gimana Kak? Ya kita lihat dari sisi dari papan segi 4 tadi yang total. Kita tahu kalau ini semua kan 5. 5 itu berarti si 2X ini tambah Z ya. 2X ditambah Z. Nah, kita dapat yang paling gampang nanti kalau dan nanti deh, ini persamaan pertama dulu. Terus satu lagi kita ketemu ini yang bagian lebarnya yang 8. Berarti kita ketemu X tambah Y tambah X tambah Y. Jadi 8 sama dengan 2X ditambah 2X tambah 2Y. Ini persamaan kedua. Atau kita bagi 2 semua, jadi 4 sama dengan, kok heng gitu ya, X ditambah Y. Nah, sekarang kalau kita masukin Z ke sini, kan dapat si X. Kalau kita masukin Y ke sini, dapat si X. Berarti variabel akhirnya kita, atau kakak maunya X gitu. Karena langsung masukin, langsung dapat si X gitu. Karena langsung Z sama dengan sekian, Y sama dengan sekian. Berarti V-nya adalah X dikali, Y-nya itu berarti 4 dikurang X, Z-nya itu berarti 5 dikurang 2X. Ini volumenya. Nah, kalau mau volume maksimum berarti diturunin. Sebenarnya di sini aplikasi turunannya. Jadi V itu adalah X dikali ini 20 min 8 min 5 min 13, ini 2X kuadrat ya. Jadi V-nya adalah 2X pangkat 3 min 13X kuadrat tambah 20X. Supaya maksimum, maka Vx ini harus 0. Supaya maksimum. Jadi 0 sama dengan 6X kuadrat min 26X ditambah 20. Kita kalau dibagi 2, 3X kuadrat ditambah atau minus 13X ditambah 10.
Kalau kita faktorkan, kira-kira ada berapa nih? 3x dengan x 52 ya. Min 5, min 2 benar. Min 5 plus 2 ya. Tapi nggak pas ya. Bisa difaktor nggak nih, Weni? Bisa, Kak. Ini pas Tik- nggak? Kakak hitung salah masih ya? Benar, Kak. Benar atau salah? Karena kan ini 2, ini min 5. Harusnya min 10 kan? Bukannya 10 sama 3 ya, Kak? 10. 10 sama min 3. Gimana? 10 sama min 3. 10 sama min 3. Min 10 sama min 3, ya. Min 10 dengan min 3. Ini jadi 30 dong harusnya. Enggak? Benar nggak? Karena kalau kita kali ini kan minus 33 nanti, minus 33x tambah 30 kan? Salah faktor nggak ini? Kayak salah buat soal atau gimana nih? Bukan itu, Kak. Bukan min 3, tapi 3x min 10 sama x min 1. Ya. Iya, iya bener ya. Ya, bisa difaktor ya, mohon maaf. Oke, berarti X-nya antara 10/3 dengan 1 ya. Udah angka faktornya ya, bikin bingung ya. Ya, padahal bisa difaktor. Oke, karena yang ada jawaban ya pilih X-nya 1. Ya ada jawaban ya, walaupun 10/3 bisa Kak. Bisa nggak kalau X-nya 10/3? Nanti kita lihat. Kalau X-nya 10/3, X-nya 10/3, 3,3. Berarti Y-nya tadi apa sih? Y-nya itu tipis banget, kecil. Ya masih bisa ya, sebenarnya masih bisa. Ya nggak, no problem. Terus hubungannya dengan ini 2 kali 3,6,6. Oh nggak bisa di sini ya. Di Z yang nggak dapat kalau pakai X-nya 10/3. Karena X-nya tadi berapa sih? Ya 10/3, 3,3. Kali 2, 6,6. Kan Z-nya jadi negatif. Di sini nggak bisa ya. Ini nggak bisa membuat Z-nya jadi negatif. Nah, berarti X1. Kalau X1, maka Y-nya 3. X1, Y-nya 3. Y-nya 3, Z-nya berapa? 3 juga ya. Oke, ya benar. Coba deh. Paham ini sampai sini? Paham, Kak? Paham ya? Ya, udah dapat. Kok ya, lanjut nomor 4. Nomor 4 jawabannya berapa ini? 7/3, Kak. 7/3. BTW, ini soal kakak udah pernah Weni ketemu belum sebelumnya? Pernah Kalau kerjain nggak? nomor 1, 2, 3 itu kayak udah pernah sih, Kak. Oke. Ya, kita nomor 4 Udah pernah. udah juga ya. Ya, coba kita buat fungsi f dengan domain adalah suatu fungsi periodik dengan periode 2. Periode 2 artinya apa? Artinya apa, Weni? Setiap 2 gitu kayak nilainya berulang gitu ya, Kak. Iya, benar. Berarti berulang setiap. Jadi intinya untuk mencapai satu. Jadi gini. Periodenya setengah berarti. Kalau misal fungsi sinus, lebih gampang sinus ya biasanya. Fungsi sinus itu kan seperti ini ya. Kalau dia ini sinus yang biasa, Y sama dengan sin X sampai 2pi. Nah, ini periodenya ya 2pi. Periodenya 2pi detik. Kalau misalkan sin 2x gimana? Sin 2x berarti periodenya pi. Karena sin 2x artinya punya 2 kali sin x-nya supaya mencapai
2pi. Jadi ini pi, baru di sini 2pi. Di sini 2. Jadi ini sin 2x. Ini sin x. Jadi sin 2x itu adalah butuh dua gelombang gitu ya. Butuh 2 gelombang supaya dapat pi. Nah, ini periodenya, artinya periode itu kan waktu untuk 1 gelombang. Nah, 1 gelombangnya ya pi detik. Ini periodenya 2pi detik. Ini atau 2pi satuan waktu ya. Ini periodenya pi. Gitu. Itu maksud periode seperti itu. Kalau periodenya 2, artinya apa? Untuk mencapai pokoknya satu putaran gitulah ya, satu fungsinya itu, maka dia butuh periodenya 2. Ini periodenya 2pi, ini periodenya pi. Gitu. Nah, fungsinya itu adalah x kuadrat untuk -1 sampai 1. Ya benar ya, periodenya 2. Artinya satu gelombang itu satu si x. Kalau kita lihat x kuadrat seperti apa sih sebenarnya? Kalau di ini x kuadrat itu seperti ini ya. Di sini titik nolnya ya. Nah, kalau x-nya 1, maka y-nya 1. X-nya -1, y-nya juga -1. Kira-kira di sini. Ini angka 1 ya. Ini 1, seperti itu. Jadi, dia berulang setiap ini. Fungsinya periodik 2, berarti dari -1 sampai 2 ya. Jadi dari sini sampai sini dia berperiodik, ulang-ulang di sini. Nanti dari sini juga berulang lagi sampai mana? Sampai 3. Di sini 3. Nanti berulang lagi sampai 3. Sampai 6 berarti ya. 5 ya. Dan seterusnya. Dia nanya, integral dari -3 sampai 4 untuk fx. Dari -3 sampai 4 untuk fx. Berarti dia nanya sebenarnya apa? Luas daerah arsiran untuk fungsi ini. Dari -3 sampai positif 4. -3 berarti kira-kira kakak gambar di sini. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ya kalau nggak peat lah. Hilang. Nah gitu. Berarti luas daerah arsirannya yang mana kak? Yang ini ya. Di bawah kurvanya berarti yang ini. Ini -3. Yang seperti ini sampai ini 3, 4 berarti di sini puncak ya. Berarti sampai sini doang. Gitu. Nah, luasnya berapa gitu. Untuk mencari ini ya bisa langsung ini ya. Bisa langsung ini aja. Kita cari satu bagian ini dulu. Bisa kita cari ini karena kita tahu x kuadrat tuh originnya di sini ya. Nah, kalau integral dari yang warna hitam ini ya, yang warna hitam ini itu sama dengan integral dari -1 sampai 1 untuk x kuadrat dx. Nah, ini kalau dihitung jadi berapa? Sepertiga x pangkat 3 untuk batas bawah -1 sampai 1. Jadi berapa nilainya? Sepertiga dikurang 2/3 ya nilainya. Nah, tuh. Nah, yang ini hitam ini 2/3. Ini 2 ya. Nah, berarti satu bagian ini luasnya sepertiga. Luas satu ini sepertiga. Nah, lihat. Dari -3 sampai 4, itu ada berapa kali itunya yang hitam? Setengah dari kayak segitiga gitu ya. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti sepertiga dikali 7. Kalau ini sih berdasarkan geometri, kakak hitungnya. Nomor 4, paham ini? Paham, Kak. Oke, ya. Kita lanjut. Nomor 5. Nomor 5 jawabannya berapa ini? Nomor 5 saya belum, Kak. Mustak. Oh, mustak. Oke, Kak apa-apa. Ini kalau Lili hati soalnya memaksa banget ya, Kak. Memaksa banget harus udah lock lagi. Terus ini inverse lagi gitu. Ya gimana ya? Karena menurut kakak soal komposisi itu gitu-gitu doang. Ya untuk bisa, kalau menurut kakak ya, kalau kakak dulu pelajarinya kan pakai pindah-pindah ya. Jadi kalau pakai sifat y(f(x), maka f inverse dari y itu x gitu. Sama seperti sifat inverse, mau dia sin inverse, mau dia ya karena ini basic nanti di kalkulus juga. Jadi basicnya itu ya fungsi inverse gitu. Ya dipelajarinya cuma singkat, yang diperdalam di sini fungsi inverse trigonometri dan nanti turunan dari inverse-nya gimana gitu. Jadi gini, yang nomor yang bukan nomor yang ini ya, itu f log x sama dengan 2 log f log x itu sama dengan 2 pangkat log, dalamnya log lagi x terus ditambah 1.
Jadi kalau fx itu jadi apa? 2 pangkat log x plus 1. Jelas ya? Nah, itu fx. Kalau sin, karena dia butuh fgx, ya udah fgx berarti, ya nanti gx kita cari gx-nya. Ini fx-nya at least sudah ketemu. Kalau gx gimana dari sini? Berarti sin inverse gx itu sama dengan log x. Berarti gx itu adalah sinus dari log x. Ini paham nggak ini? Paham, Kak? Oke, berarti gx-nya ini udah ketemu. Nah, dia bilang kalau hx itu fgx. Hx itu fgx. Di dalam f ada si gx. Yang masukin gx ini masukin ke sini. Supaya fgx. Jadi x-nya ganti jadi gx nanti. Jadi, ya, gitulah. Jadi hx itu sama dengan fgx. Fgx berarti fgx di sini ya. Itu berarti 2 pangkat gx plus 1, log gx plus 1. Jadi hx itu fgx yang ini ya, ke sini. 2 pangkat logaritma gx plus 1. Gx-nya apa, Kak? Ini. Masukin lagi. Jadi 2 pangkat logaritma gx itu berarti log sin, log lagi, log x. Tambah 1. Terus ini paham ini? Paham, Kak? Oke, nah dia nanya inverse dari ini. Inverse dari hx. Oke, hx-nya udah ketemu ini. Dia nanya inverse dari hx saat x-nya 2 adalah berapa. Cara mencari inverse-nya gimana? Ya, bentar, kami mikir dulu ya. Misalkan, misalkan logaritma sin atau ini kita misalkan a deh, misalkan. Misal aja. Jadi hx itu sebenarnya 2 pangkat a. Nah, kita cari h inverse dari ini. Mencari h inverse ya berarti h inverse dari 2 pangkat a, h inverse dari 2 pangkat a itu sama dengan x. H inverse 2 pangkat a sama dengan x. Berarti 2 ya, dari 2 pangkat a itu yang ini ya. Coba kita masukin balik. Jadi h inverse dari 2 pangkat logaritma sin logaritma x tambah 1 sama dengan x. Dia nanya, inverse ini saat x-nya 2, nilainya berapa? Ini inverse-nya belum, ini belum inverse-nya. Dia nanya ini, h inverse 2. Dia nanya h inverse 2, nilainya berapa? H inverse 2 berarti dia mau, secara nggak langsung ya, dia mau ini nilainya 2. Ketika x-nya, ya itu berapa nilainya? Jadi di x di sini berapa? Gitu. Benar nggak sih? Atau kakaknya salah? Dia nanya H inverse saat X-nya 2. H inverse 2, berarti dia nanya itu kan ya? Berarti kalau kita coba cari 2 pangkat logaritma sin logaritma X ditambah 1, itu sama dengan 2. Kalau sama dengan 2, berarti ini 2 pangkat 1, bersama eksponen. Jadi anggap aja langsung ini sama dengan 1 ya. Pangkatnya sama dengan 1. Jadi logaritma dari sin logaritma X ditambah 1 sama dengan 1. Jadi logaritma sin dari logaritma X sama dengan 0. Log berapa yang 0 ini? 1, Kak. Iya, berarti nilai dari ini 1 ya. Jadi sinus dari log X sama dengan 1. Sin berapa yang nilainya 1 nih? Pi per 2. Yang paling dekat pi per, tapi ini nggak ada syarat ya. Harusnya ada syarat lagi. Untuk X-nya sekian-sekian. Oke lah, anggap pi per 2. Berarti log X nilainya di sini. Log X nilainya adalah pi per 2. Maka cari X. X-nya berapa dapat? 10 pangkat pi per 2 ya. Karena ini 10 pangkat log X coret. 10 pangkat pi per 2. Berarti akar dari 10 pangkat pi ya. Jawabannya C. Paham nggak ini sampai sini? Paham, Kak? Tadi ngestaknya kenapa? Saya pakai cara yang beda sih, Kak. Itu kan Caranya gimana? yang ditanyakan kan H inverse 2. Terus kan H inverse itu kan sama dengan F. Berarti kan F inverse GX ya, Kak. Jadi saya cari
F inverse X-nya dulu, baru GX-nya saya masukkan. Tapi ribet. Tadi nggak ketemu. Boleh nggak sih, Kak, kalau kayak gitu? Dari sini ya, bener nggak sih pakai ini kan? Cari H inverse dulu gitu. Iya, Bener nggak? cari. Bentar. Hmm? Saya tuh tadi ngehitungnya tuh, ya, H inverse X itu sama dengan F inverse GX. Bentar. Jadi X-nya saya inverse dulu. Eh, H inverse GX, H inverse X sama dengan, atau salah? Saya tadi pakai gitu, H inverse X sama dengan F inverse GX. Ini kayaknya salah. Hmm, jadi misalkan kita punya fx itu x kuadrat dan sebentar, fx itu gx, maka f inverse x sama dengan g inverse x. Ada sifar kayak gini, Weni. Karena inverse itu dia nggak seperti persamaan, nggak seperti aljabar. Kita ragu ini antara benar atau salah nih. Karena sifat inverse itu seperti ini. Kalau misalkan memang mau munculin inverse untuk si eh, kalau memang memunculkan H inverse, maka harusnya eh, dalamnya kalau nggak salah dipindahin ya. Kalau fx itu kan y ya, jadi f inverse dari y itu sama dengan x. Jadi dalamnya yang dipindah. Jadi kalau ini memang mau munculin H inverse, berarti H inverse dari f gx. Nah, itu sama dengan si x. Gitu. Jadi kalau mau ditanyakan H inverse 2 ya, H inverse 2 berarti FGX harus nilai 2, FGX harus nilainya 2. Nah, cari X. Kalau FGX-nya 2 berarti sama nggak yang kayak tadi di sini? FGX-nya 2. FGX tadi apa? FGX tadi apa ya? Oh, FGX kan HX. Berarti FGX kan ini. Jadi kita mau 2 pangkat logaritma dari sin dari logaritma X tambah 1 sama dengan 2. Sama ya? Sama. Nanti ketemu ini juga. Kita kan tadi nyari itu. Oke, Weni. Weni, ini kakak ragu. Tadi Weni pakai ini. Kakak mikir ini dari tadi. Itu boleh nggak? Atau memang ada sifatnya gitu, Weni? Nggak tahu, Kak. Saya tadi coba-coba aja. Oke, nggak boleh. Bukan nggak boleh, kalian nggak tahu ya ini benar atau salah, tapi kalau memang mau ubah ke inverse itu harus pakai sifat yang ini. Itu konsep inverse. Itu ada soal itu di paket 2, di bagian 2. Itu ada soal tentang fungsi inverse tapi dari diagram panah. Konsep itu di situ. Oke, ini ditinggalin ya. Nih. Boleh, tapi ya kalau pakai cara ini lebih gampang sebenarnya dari sini ya. Lebih gampang daripada cara kakak itu muter-muter ya. Bisa. Oke, ini udah paham? Paham, Kak? Oke, ya kita lanjut nomor 6. Nomor 6 jawabannya berapa ini? Saya jawab 90, Kak. 90. Kita cek. Gambar berikut menunjukkan sebuah kubus dengan sisi A satuan panjang. Salah satu sudutnya terletak pada pusat koordinat. Ini ya, sudutnya di 0,0,0. Misalkan proyeksi diagonal ruang di pusat. Sebentar. Ya. Misalkan proyeksi diagonal ruang yang ditarik dari pusat koordinat terhadap bidang YZ dinyatakan dalam vektor K. Nah, bingung sebentar. Misalkan proyeksi diagonal ruang yang ditarik dari pusat sistem koordinat, diagonal ruang yang ditarik dari sini itu berarti yang mana? Ya pasti cuma satu sini ya. Diagonal ruang dari 0,0,0 ya pasti cuma ini doang. Nggak ada yang lain lagi. Diagonal ruang cuma situ. Nah, proyeksi dari garis ini, proyeksinya terhadap bidang YZ. YZ itu kan yang di sini ya, yang ya belakangnya itu diproyeksikan.
proyeksi terhadap bidang itu berarti jadinya ini, yang warna merah itu hasil proyeksinya. Bener ya, proyeksi itu kan kayak dari sini ditempelin ke situ, ke proyeksinya berarti ke situ. Adalah vektor K, ini vektor K. Dan proyeksi diagonal ruang ditarik dari titik A, 0,0, A, 0,0, berarti X-nya A, X-nya A di sini, Y-nya 0, di situ juga, berarti ini ya, ini titik A, 0,0, ya, A, 0,0, ya. Terhadap bidang XY, nah itu kalau diproyeksikan, ini garis ini, diproyeksikan terhadap XY, kalau ini diproyeksi terhadap XY, ya tetap ya, karena kan dia udah di bidang XY, benar nggak? X-nya A, Y-nya 0, Z-nya 0. Ini Z-nya 0, Y-nya 0, X-nya A di situ. Udah ya. Diproyeksi terhadap bidang XY adalah L ya. Tetap ini berarti L juga. Maka Oh ya sudut Kak, gimana? itu bukannya yang dimaksud di soalnya itu sama-sama diagonal ruang, tapi yang satunya ditarik dari A, Oh iya. 0,0. Ya, thank you. Itu bukan diagonal ini ya. Oke, benar. Ya, ini benar. Kalau diagonal ruang dari sini berarti dari sini ke ini ya. Ya ini ya, oke benar. Mohon maaf. Nah, itu kalau diproyeksi ke bidang X berarti yang warna merah lagi ya, bawah ini. Itu katanya vektor L. Oke. Sudut antara vektor K dan vektor L. Ya, sama seperti sudut antara garis dan garis. Ya, sudut antara. Itu sudutnya berapa? Cara carinya gimana tuh? Sebentar. Benar nggak ya kalau diproyeksi seperti itu? Karena kan kalau proyeksi itu kan, misalkan konsep proyeksi, kalau lupa juga. Eh, Nah, misalkan kalau proyeksi garis itu, bentar ya. Ini gimana ya? Ini misalkan garis garis L. Kita punya garis lain dari sini juga. Sampai sini doang. Ini namanya garis K misalkan. Proyeksi garis K garis L berarti ini ya, tarik lurus. Ini proyeksi, anggaplah vektor lah ya, vektor ini kan vektor L, arahnya ke situ, arahnya ke sini. Proyeksi dari K ke L berarti penulisannya gimana, kakak lupa ya, penulisan proyeksi vektor. Berarti kan ini, jadi vektor apa namanya kakak lupa. K, tulisnya gini enggak sih kakak lupa, K L gitu ya. Proyeksi gitu ya, berarti pokoknya dari ujung ini tarik ke situ. Jadi kalau dari sini, tadi benar nggak ya, kalau yang warna hitam dari 000 ini, yang warna biru yang ini, kalau diproyeksi ke bidang, berarti ya benar ya berarti proyeksinya benar. Oke. Sekarang untuk mencari sudut nih yang warna biru, kakak hapus ya. Yang warna biru kakak hapus. Oke, sekarang kita menyisakan warna merah. Cari sudut antara si K dengan si L. Gimana? Sudut antara K dengan L. Sudut antara K dengan L boleh langsung 90 nggak? Karena kan bidangnya saling tegak lurus ya. Garis K itu berada di bidang ini. Yang ini. Kalau L berada di alas. Jadi sudut antara kedua garis, apakah sama? Hmm, Jadi bidang umum ya. Kakak nggak tahu teoremanya ya. Hmm, atau kalau mau lebih jelas ya, ini kita geser ke sini boleh nggak? Jadi kita gambar satu alas persegi lagi. Atau ini kita pindah ke atas deh. Kalau ini kita pindah ke atas kan seperti ini. Masih sama ya. Jadi sudut ini, sudut, sudutnya apa? Itu bisa dicari nggak? Benar nggak ini seperti ini?
Agak bingung juga sih. Mm-mm. Mm. Masalahnya boleh nggak seperti kakak lupa teoremanya? Kalau garis, kalau sudut antara garis, boleh nggak seperti ini? Karena garisnya sebenarnya garis itu di bawah, bukan di atas, Kak. Tapi kalau vektor bisa aja dipindah-pindah, sebenarnya nggak masalah. Vektor itu dipindah-pindah nggak masalah. Karena seperti apa ya? Kalau di fisika itu vektor dipindah-pindah nggak masalah. Karena vektor tuh yang penting arahnya aja nggak berubah, gitu. Posisinya nggak masalah. Ya nggak masalah sebenarnya kalau vektor itu dipindah. Asalkan orientasi arahnya nggak berubah, nggak masalah. Jadi alfanya yang ini udah benar kan ini. Gitu. Nah, berarti untuk mencarinya vektor K, oke, sudut antara vektor ini dengan vektor ini. Nah, kita kok nggak pakai rumus aja dari tadi. Ini ingat rumusnya nggak? Kalau perkalian dot produk itu, berarti K dot L gimana? KL cos theta. Iya, panjang atau besarnya dikali dengan cos alpha. Nah, alpha ini kita cari. Jadi cos alpha itu K dot L dibagi dengan panjang K dikali panjang L. Vektor K berarti, nah untuk mencari vektor K itu berapa ini? Masih ingat nggak? Misalkan kita punya, A akar 2 ya, Kak? nggak vektornya dulu, vektor K. A, koma A atau gimana? Iya benar yang seperti itu. Vektor itu kan harus ada I, ada J, ada K. Nah, ini lupa kayaknya. Ini kalau ada vektor ini di Kartesius lah ya supaya lebih jelas. Nah, hapus kayak ya, kecilin aja lah. Ini lumayan penting soalnya proyeksi. Kalau di Kartesius ya rapi kebetulan di sini X di sini Y. Misalkan kakak punya vektor di sini sub, nah itu vektornya. Ini ekornya, itu kepalanya ya. Misalkan di sini 3, misalkan di sini 2, misalkan di sini 7 katakan. Ini misalkan 6. Berarti kan ekornya 3,2, kepalanya 7,6. Berarti anggaplah namanya vektor A. Vektor A ini berapa ya dalam besarnya? Kalau dalam arah X besarnya 4. Jadi 4i. Kalau dalam Y pakai warna merah ya. Ini besarnya 4, maka ini besarnya berapa? 4 ya. Jadi 4i tambah 4j. Ini pernyataan vektor. Paham ini? Paham, Kak? Oke, masih ingat ya. Jadi kalau di soal-soal rumus itu kalau nggak salah ini ambil apa sih namanya? Anggaplah nih A1 B1, ini A2 B2 berarti A2 min A1 per B2 min B1. Ya, ini biasanya hafal-hafalan di rumus rangkuman biasa gitu. Kalau untuk mencari vektor, besarnya vektor. Jadi sebenarnya bisa ditulis jadi gini, sama ya. Notasi vektor itu bisa ditulis dalam matriks, samalah gitu. Gitu. Oke, jadi yang K itu berarti apa kurang apa gitu, intinya gitu. Ini awalnya di sini 0,0,0, akhirnya di sini koordinatnya berapa ini? 0,A, X-nya 0, ya. Y-nya A, Z-nya A. bener ya. Y-nya A ke samping, Z-nya naik. Kalau X-nya nggak ke depan gitu ya, nggak ke depan nggak belakang, bener. Berarti K vektor K itu 0 AA dikurang dengan 0,00. Jadinya ya 0 AA juga ya. Ini vektor K. Terus vektor L berarti tadi awalnya dari sini, awalnya A00 ke sini. Ini koordinatnya apa ini? 0. Sama X-nya? enggak? X-nya 0, 0, benar. 0 A. 0 A 0. X-nya 0, A-nya, Y-nya A, benar, karena ke samping. Z-nya dia nggak naik kan, tetap di situ, 0, benar. 0A0, berarti vektornya 0A0, kita kurangkan dengan A00, jadinya
min A 0. Nah, ini vektor L. Seperti itu. Jangan lupa ya. Ini fisika banyak nih, seperti ini di Halide ini banyak. K dot L berarti gimana? Nah, K dot L berarti K dot L, masih ingat nggak ini? K dot L itu gimana? Kalau misalkan kita punya, kakak jelasinnya. Misalkan kita punya vektor A itu AI tambah BJ tambah CK. Bisa X aja di situ. Kalau B, anggaplah A1 ya. A1J tambah A1I tambah, jelek tulisannya sebentar. Vektor A itu A1I tambah A2J tambah A3K. Kalau vektor B itu B1I tambah B2J tambah B3K. Kalau A dot B gimana ini? A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Arahnya gimana? Masih ada arah nggak? Atau jadi Nggak ada. skalar? Jadi skalar. Benar ya. Jadi A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Kalau A cross B itu gimana jadinya ini? Saya pakai cara yang itu Kak. Kayak nyari determinan Nah ya matriks. benar. Namanya metode apa? Masih ingat namanya? Enggak. Nah, metode Sarus namanya ya. Namanya metode Sarus yang seperti ini ya. Jadi untuk mencari cross product itu caranya ya metode Sarus. Ini J, ini K. Vektor satuan itu namanya ya. Jadi ini A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nanti dilanjutin, boleh ke bawah, boleh ke samping. Tapi kakak biasa ke sampingnya. Untuk menghemat kertas. Menghemat space biasanya ke samping. Jadi seperti biasa ya. Turun, 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 nanti dikurangin, naik. Naiknya salah. Naiknya ini. Nanti dapat nanti orientasi akhirnya kalau masih ada IJK kalau nggak salah. Nanti kalau untuk mencari arah, kalau misalkan I cross J itu gimana? Pakai kaidah tangan kanan ya. I cross I itu kan arahnya X, sumbu X. Bentar ya. Ini X, anggap ini Y, anggap ini Z. Kalau I cross J, pakai kaidah tangan kanan. Yang I itu yang jempol, jempolnya di X. Kalau J itu ke atas, berarti jari tengahnya nanti ke Z. Berarti I cross J itu jadi K. Gitu. Kaidah tangan kanan yang kayak di fisika BIL. Nah sebenarnya itu cross product. Jadi F itu sebenarnya Q dikali V cross B gitu. Jadi yang V itu jempol, B itu yang medan magnet. Jadi telunjuknya yang F. F itu hasil dari cross product sebenarnya. Jadi arahnya kalau ini I, kalau B-nya J, maka F-nya K gitu. Nah, kalau orientasi dibalik gimana Kak? J ke cross I gimana? Ya berarti J-nya jadi jempol gitu. J-nya ini seperti ini, jadi kan ke depan ya, kayak Z-nya dibalik jadi ke depan, jadi min K gitu. Seperti itu. Yaitu seperti di ya bukan fisika, ya sebenarnya ini matematika gitu. Cuman kan dikenalinnya di fisika gitu ya. Jadi jangan lupa kalau dot J I dot J jadi apa ini? Coba deh, I dot I dulu. I dot I jadi apa? Iya, jadi iya Kak. I dot I ingat tadi kan kita punya definisi dari ini apa namanya tadi yang perkalian dot product. Jadi I dot I itu berarti ini ya. I dot I ini vektor satuan, nggak punya besar vektor satuan. Jadi kalau I dot I berarti cos berapa? Cos 0 nilainya berapa? 1 gitu. Vektor satuan besarnya 1 ya. Namanya juga satuan, jadi besarnya 1. Kalau I dot J gimana ini? 0. 0 karena cos 90. Ya benar. Kalau I dot K 0 juga. 0 juga seperti itu. Ya, paham ya? Ini jangan lupa hal seperti ini. Nanti di-review lagi lah nanti di fisika dasarnya tuh. Tapi tergantung dosennya ya. Kadang ada dosen yang review vektor ada yang enggak. Tapi diingat-ingat lagi tentang ini. Nah, sekarang kita nyari apa nih? Udah jauh banget pembahasannya.
Kalau K dot L, nah K dot L berarti seperti biasa ya, langsung dikaliin aja. Jadi K dot L itu berarti 0 AA dikali min A 0. Nah, dikali aja kayak biasa. Jadi minus 0 ditambah A kuadrat ditambah 0. Jadi A kuadrat. Jadi K dot L itu A kuadrat ya. A kuadrat. Dibagi dengan panjang dari K. Untuk mencari panjang vektor gimana ini? Panjang vektor K berarti gimana? Tinggal akar 2 gitu ya. Akar dari? Akar dari X kuadratnya plus Y kuadratnya plus Z kuadratnya. Tapi tahu nggak kenapa bisa gitu? Belum tahu. Itu karena Pitagoras, simple. Jadi kalau ini gampang ya. Kalau ini kita mencari, ini kan dua dimensi, vektor dua dimensi. Untuk mencari panjangnya berarti tarik aja segitiga seperti ini. Ini siku-siku, benar ya? Anggaplah panjangnya panjang A. Berarti panjang dari A itu akar dari apa? Misalkan ini tadi A1, B1, A2, B2. Berarti delta Y per delta X. Delta Y per delta X. Berarti B2 min B1 kuadrat ditambah A2 min A1 kuadrat. Kak, Pitagoras bisa tiga dimensi? Bisa. Bisa banget. Jadi kalau misalkan ya di sini ya, misalkan ada kotak, dari sini kita gambar kubus ya supaya lebih kelihatan. Sap, 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 sap. Kubus ya, pas nggak sih? Ya pas lah ya. Oke, nah seperti itu. Misalkan dari sini ke sini itu diagonal ruang. Kita mau dari panjangnya gimana? Nah berarti kita butuh apa? Kita butuh dari sini dan sini ya. Ini kan siku-sikunya di sini. Jelas nggak sih? Hapus. Ini dengan ini. Nah ini kan siku-siku di sini ya. Siku-siku di situ. Nah untuk mencari ini kan miring masih. Jadi kita misalkan ini apa sih ya, nanti kalau dibuat rumus jadi aneh, nanti nggak apa-apa lah ya, kita kasih nama ini 0,0,0, ini berarti misalkan sisinya A ya, seperti jangan nih, ini namanya ini A1 A1 A2 A1 B1 C1, ini A2 B2 C2, ini nanti A3 B3 C3. Nah panjang dari ini dulu, ini kita namakan panjang A, ini kita namakan panjang B. Panjang B ya pasti A, ada jelas ya. Jadi untuk dari sini ke sini, Pitagorasnya 3 kali. Dia sama seperti di sini ya, bidang datar. Jadi Pitagorasnya bisa 3 kali. Jadi kalau dari sini ke sini, itu Pitagorasnya 3 kali, 2 kali. Sekali dulu yang di sini, baru Pitagoraskan yang segitiga besar. Jadi Pitagoraskan dulu yang ini. Jadi, bentar ya. Panjang A itu adalah akar dari ini tadi A1 B1 C1 ya. Jadi A2 min A1. Oh, sebentar. Itu C-nya 0 nggak sih? C-nya 0 ya. Berarti A kuadrat A2 min A1 kuadrat ditambah B2 min B1 kuadrat. Karena dia masih kayak ibaratnya dua dimensi ya. Kalau dia udah sampai C, misalkan panjang C. Jadi C itu adalah akar dari panjang A dikuadratin ditambah panjang B dikuadratin gitu. Sedangkan panjang B itu kalau kita nyatakan dalam vektor gimana? Ya benar ya. Akar dari A kuadrat berarti ini A2 min A1 dikuadratin ditambah B2 min B1 dikuadratin, dan nanti kayak rumusnya nanti C2 min C1 dikuadratin gitu. Tapi B kuadrat kok bisa gitu Kak? Karena nyatakan B kuadrat itu dalam panjang vektor. Jadi panjang B itu adalah, nggak bisa ya, vektor B bisa. Vektor B itu dari A3 min A1, A3 min A2, nanti I
ditambah dengan B3 min B2 arah J ditambah C3 min C2 arah K. Jadi panjang dari dimana ini yang sama apa sih? Si yang sama itu yang nggak berubah itu si Z ya. Berarti ini masih 0 ya. Karena Z-nya nggak berubah kan. Yang berubah kan X. X-nya berubah nggak tuh? X-nya X-nya di sini, X-nya di sini juga sama ya. X-nya tetap. Y yang berubah apanya? Yang Y-nya. Kalau Z-nya nggak berubah. Berarti X dan Z-nya nggak berubah. Yang berubah cuma si Y. Berarti nanti vektornya B3 min B2 ya. Jadi panjangnya B3 min B2 kuadrat. Ini arah C. Karena kalau nggak ada I-nya berarti 0 ditambah. Jadi ini B3 min B2. Gimana ya? Kakak pusing buti ini. Tapi ya benar seperti itu ya. Kira-kira nanti munculnya seperti ini. Tadi kakak cari lagi pembuktiannya. Pusing banget. Jadi panjang K itu, mohon maaf ya ini ya. Di kelamaan nih soalnya nggak kelar-kelar. Kalau ini berarti jadi A akar 2 ya. Kalau panjang L berarti akar dari A kuadrat tambah A kuadrat tambah 0 jadi A akar 2. Jadi panjang K kali panjang L jadi 2A ya, 2A kuadrat. Jadi setengah jadinya cos alpha itu setengah, maka alpanya berapa? 60. Jawabannya yang B harusnya. Gimana ini, paham nggak? Paham nggak? Duh, pusing. Karena ini bukan apa ya, ini bukan geometri, tapi ya geometri, maksudnya geometrinya bukan geometri yang sisi gitu, tapi lebih ke vektor. Vektor bisa dipindah-pindah, bisa, tidak masalah. Jadi contohnya apa kalau di fisika ya? Jadi ini balok, kita kasih vektor gaya, misalkan 2i. 2i berarti arahnya ke kanan ya, karena positif. Jadi bisa aja di sini, ini F-nya 2, besarnya 2 Newton, di Newton. Bisa aja di sini, bisa di sini, atau bisa di sini. Yang penting sama-sama gerakan balok. Bisa dalam artian mendorong, bisa dalam artian menarik. Asalkan tetap arahnya sama. Bisa dipindah vektor, tidak masalah. Konsepnya nggak lupa. Oke ya, kita lanjut. Nomor 7 berapa ini jawabannya? Nomor 7 saya belum, Kak. Stuck juga. Oke. Soalnya memakan otak banget ya. Pusing mikirnya. Kayak kerasa 1 jam capek banget gitu. Padahal biasanya nggak gitu ya kalau kita bahas materi. Puncak fungsi kuadrat fx, kita nggak tahu efeknya seperti apa. Yang penting kita tahu puncaknya di minus 1,0. Kenapa hancur banget? Ya karena kalau nggak nanti kelihatan idenya. Ini kan kelihatan banget. Ini kan kayak dibagi 2 doang ya. Kalau ini nggak dibagi 2 sih memang. Tapi kan lebih ada hubungan ya dari minus 1,02, minus 5,02, sama minus 1,52. Itu apa maksudnya, Kak? Yaitu kalau angkanya bulat kelihatan, tapi kalau angkanya seperti ini kan kurang kelihatan ya. Gitu. Coba kita gambar dulu. Kira-kira 1 minus 1,02 kira-kira X itu X ya. Ini X, ini Y. Minus 1,22 itu kira-kira di sini. 1,2 ke atas kira-kira di sini. Puncaknya di sini, tapi nggak tahu arah dari keterbukaannya gimana, nggak tahu. Fungsi ini melalui titik minus 5,2 dan 0,6, berarti tengahnya ya. X di Y ya 0,6, kalau X-nya minus 0,52. Tapi nggak setengahnya ya, minus 0,52. Dia melalui titik ini. Puncaknya di situ. Berarti kira-kira kalau
Fungsi kuadrat, kalau nggak atas ke bawah, nggak ada ke samping kiri kanan, nah itu parabola, beda lagi. Kalau fungsi kuadrat tetap, kalau nggak atas ya bawah. Gitu. Jadi kira-kira di sini, ya seperti itu. Jadi ya kita tahu kalau dia terbukanya ke bawah. Maka nilai dari F minus 1,5. Ini artinya apa, Kak? Ini X-nya. Nah, kalau X-nya minus 1,52, 1,52 di mana, Kak? Kira-kira di sini. Minus 1,52. Maka dia nanya fx-nya, berarti dia nanya y-nya, kira-kira di sini. Itu berapa sih? Ini udah bisa jawab belum? Jawabannya berapa? 0,6. Kenapa langsung yakin 0,6? Karena fungsi kuadrat sifatnya apa? Kalau kita belah dua seperti ini, sifatnya apa? Simetris. Benar ya? Jadi kalau di sini jaraknya 5, berapa 0,5, maka di sini jaraknya juga 0,5. Setiap jarak 0,5 dari puncak, nilai y-nya pasti selalu sama. Jadi ini ibaratnya satu garis nanti. Ingat ya, fungsi kuadrat itu ya parabola sebenarnya. Cuma parabolanya ya kalau nggak kebuka ke atas ya kebuka ke bawah. Jadi intinya itu dari sini kelihatan kalau parabola sifatnya simetris, jangan lupa. Simetris artinya kiri kanannya sama. Paham ini sampai sini? Paham, Kak? Oke. Ini ngestartnya gimana? Hitungan ya, mikirnya pakai rumus. Iya. Kalau mau buat persamaan fungsi kuadratnya ribet, angkanya jelek. Ya, kita lanjut. Nomor 8, jawabannya berapa ini? 13. 13, wow, dapat ya. Pada suatu barisan aritmetika, jumlah 3 suku pertamanya 34, jumlah 3 suku terakhirnya 146, dan jumlah semua sukunya 390. Nah, dia nanya berapa suku di situ di barisannya. Ada berapa banyak suku di situ? Jumlah semua suku berarti 390 sama dengan N per 2 dikali A tambah UN bisa sih. Tapi bisa juga 2A ditambah N-1B. Nggak muat. N-1 dikali bisa juga N per 2A ditambah N-1 dikali. Kayaknya kita nggak butuh beda di sini ya. Kita kayaknya nggak butuh beda. Kalau jumlah 3 suku pertama gimana? Jumlah 3 suku pertama berarti 3A ditambah 3B sama dengan 34. Kalau 3 suku terakhir N, satu suku terakhirnya itu, 2 suku terakhirnya N-1, berarti N-2 ya. Berarti kan UN ditambah UN-1 ditambah UN-2 sama dengan tadi berapa? 146. Jadi 3A ditambah N-1B ditambah N-2B ditambah N-3B sama dengan 146. Berarti 3A ditambah NB, 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 3NB ya. Ya enggak? 3NB ini min 6B. Berarti 3B dikali N-2. Ya kan? 3B dikali N-2 itu sama dengan 146. Oh, di sini kayaknya bisa ya. 3A itu 34 dikurang 3B. 34 dikurang 3B ditambah 3B dikali N-2 sama dengan 146. Berarti 3B itu dikali N-3 sama dengan berapa tuh? 112. Berarti B dikali N-3 sama dengan bagi 3 berapa? 34 ya. Ya benar nggak? Nggak bisa ya, 112/3. Kita butuh N-1B. Nanti kita butuh B. Ayo, gimana? N kayaknya nggak kayak gini sih, tapi ribet soalnya.
Ini 780 sama dengan N dikali 2A ditambah N-1B. Jadi kalau N-1 dapat nih, enggak juga ya. Coba kita pakai rumus UN deh. Kalau ini kayaknya ribet karena banyak variabelnya. Kalau 3 suku pertama berarti N per 2 dikali A tambah U3 ya. Sama sih sebenarnya. Ini berarti 3 per 2. 146 sama dengan 3 suku juga. A ditambah A-nya berarti suku ke N-2 tambah UN. Udah ketemu. UN. Kita butuh A tambah UN. Kalau kita jumlahkan 180 ya. Dengan 3 per 2 dikali A tambah UN tambah U3 tambah UN min 2. Ini 120 sama dengan A tambah UN ditambah U3 ditambah UN min 2. Ini yang nggak ketahui, balik lagi ke situ ya. U3-nya kan itu bisa diubah ya, Kak? Sama UN min 2-nya ya. Iya. Hmm, udah membingungkan. Ini A tambah 2B. UN-nya juga diubah. Saya justru pakai cara kayak punya kakak yang awal tadi. Oh iya, tapi pusing ya. Tapi itu pusing nanti mikirnya. Berarti ini jabarin lah ya satu-satu. Coba siapa tahu dapat. A tambah N min 1B ditambah A tambah N min ini A tambah 2B ditambah A tambah N min 3B. Kakak yang buat sendiri, kakak yang bingung ya. A-nya ada 4, berarti 4A ditambah eh, ini 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 berarti N min 4 N min 4 tambah 2. Berarti N min 2 ya. Ini 4 ya. Ya, oke. Terus apa? Bentar ya. Terus kalau kita hubungkan ke sini 2A tambah N min 1B. Ini 4 itu nih. Oh, iya. Belum ya. Ya kan? BN BN itu BN. BN. Ini min B, min 4B tambah 2B, min 2B. Terus, apa yang kita masukin? N min 2 nggak bisa. Gimana ini? Kalau saya itu yang jumlah 3 suku terakhir itu kan UN plus UN-1, UN-2 itu saya ganti jadi 3UN minus 3B. Itu bisa kan, Kak? Oh, bener-bener. Ya, mantap, mantap. Jadi, UN kan berarti A tambah N min 1B tambah A tambah, ya berarti 3A tambah N min 1, N min 2, N min 3, berarti N min 6 ya. Ini jadi apa ini? 3 UN min 3B. You sure? Bentar. A tambah N min 1 dikali B. Kalau dikali 3 jadi 3A tambah
3B ya. Ini 3. Jadi kan 3A ditambah 3 3A ditambah 3 dikali N min 1 dikali B, itu kan berarti 3N min 3 min 3B lagi. Oh, benar. 1146 sama dengan 3 dikali UN min 3B. Terus kalau masukin ke sini, dapat apa? Belum ya? Ini masih. Berarti ini jangan kayak gini ya. Kalau cara pertama kakak tadi ya berarti. Tapi pusing banget deh kalau gini. Kalau cuma 3 suku pertama, 3A tambah 3B. Berarti 3B-nya masukin ke sini ya. Jadi 3B itu 3UN min 146. 3A ditambah 3UN min 146. Ya, jadi dapat A plus UN. Keren banget nih. 186, 180 sama dengan 3 kali A tambah UN. Jadi 60 A tambah UN. Wow, keren. Jadi A tambah UN itu adalah, ini berarti tadi berapa? 780 sama dengan N dikali 60. Berarti N-nya adalah 78 per 16. 78 per 6. Ini yang dapat nih kakak yang bingung. Udah paham nih sampai sini? Paham nggak? Ini keren ya soalnya ya. Pernah ketemu soal ini nggak sebelumnya ini? Pernah. Oh pernah ya. Kira. Ya kita lanjut lagi nomor 9. Jawabannya berapa ini? Saya dapat setengah, Kak. Setengah. Oke, kita cek. Jika A plus B 225 derajat, maka nilai dari cot A per... Kotangan itu cos per sin ya. Cos per sin. Kalau kita... Karena kan nggak ada sifat cot A, cot B. Kalau kita kalikan atau kita hilangkan dulu sin di penyebut, berarti ini kita kalikan sin A per sin A. Ini kita kalikan sin B, ini kita kalikan sin B. Jadi cos per sin ya. Ini benar ya. Jadi di sininya cos A per sin A per sin A ditambah dengan cos A. Nanti kita kalikan dengan cos B dibagi 1 ditambah sin B ditambah cos B gitu. Klik-klik terus apakah kalau kita ubah ke tangan bisa nggak? Berarti kan kita bagi lagi dengan kita berarti sin per cos. Ya boleh, kalau kita kalikan ke tangan berarti ini kita kalikan lagi ini atau kita bagikan cos A gitu ya. Ini kali per cos A, ini kita kali per cos A. Ini kali per cos B, ini 1 per cos B. Jadinya cos per cos 1 per 1 tambah tan A dikalikan dengan 1 per 1 ditambah tan B. Ya, benar ya. Nah, baru kalau kita kalikan 1 per 1 ditambah tan A tambah tan B ditambah tan A tan B. Kalau tan gini kita punya sifat apa? Tan A plus B itu berarti tan A plus tan B dibagi 1 min tan A tan B. Benar nggak ini? Iya, Kak. Oke, jadi kalau kita masukin itu, masukin ya? Ini ya, berarti ini yang sama ya, tan A plus tan B-nya di sini. Berarti tan A plus tan B itu nggak ada space. Sama 4 orang nih. Satu, gimana ya di sini? 1 per 1 ditambah, berarti tan A plus tan B itu nih dikali silang ya. Jadi tan A tambah tan A plus B dikali 1 min
tan A, tan B. Satu, tapi nggak habis. Kalau tan A plus B-nya dihitung dulu, gimana Kak? Kan itu tan Eh, 25 derajat ya Kak? ya, benar juga sih. Kalau tan A plus B itu berarti tan 225 AS 1 ya. Oh ya benar. Baru bisa habis ya. Iya, oke. Jadi tan A plus tan B itu sama dengan satu min tan A tan B ya. Ya benar. Berarti ini kalau kita masukin jadi satu min tan A tan B. Dan ini bakalan habis dengan ini. Iya benar, coba setengah. Pernah ketemu lagi soal ini, Meni? Gimana Kak? Pernah ketemu lagi soal ini? Belum pernah sih Kak. Oh, belum ya. Tapi bisa dapat, mantap. Lanjut, nomor 10. Nomor 10 jawabannya berapa, Weni? Saya dapat 5. Oke, ya, kita cek. Bentar ya. Kok kerasa capek ya? Eh, ya, jadi pengen makan. Solusi dari ini penulisannya di Microsoft. Microsoft kan punya luar ya. Kalau di Indonesia penulisan logaritmanya kan di atas gini ya. Kalau di luar nggak bisa. Jadi kalau ketiknya nggak mau seperti ini. Jadi sebenarnya tulisannya seperti ini. Setengah logaritma, kurang cantik. Setengah logaritma x kuadrat min 3px min 4pi kuadrat lebih dari setengah logaritma 2pi dikali pi plus x. Ya, gitu ya. Nah, kalau dapat tidak sama logaritma, dan ini namanya apa? Numerus ya? Itu basisnya Kak. Oh, basis, oke. Kalau lupa namanya. Ini basis. Kalau basisnya pecahan di antara 0 dan 1, berarti nanti kalau kita menghitung dalamnya, berarti namanya numerus ya, oke. Nah, itu numerusnya berarti x kuadrat min 3px min 4pi kuadrat, dibalik ya tandanya. Jadi 2pi dikali pi plus x. Kenapa? Karena di eksponen seperti itu. Sama seperti 2 dengan 3. 2 lebih kecil, tapi nanti kalau dibalik jadi lebih besar ya, setengah lebih dari 3. Gitu. Nah, jadi itu di eksponen. Kalau di eksponen kan ininya. Ini itu kalau di eksponen apanya? Ya, itunya basisnya ya, yang 2 pangkat x. Kalau di log jadi 2 log sekian gitu. Ini duanya. Masalah di situ. Jadi ya dihitung ya. Jadi ini x kuadrat min 3px min 4pi kuadrat kurang dari 2pi kuadrat tambah 2px. Jadi x kuadrat min 5px min 6pi kuadrat kurang dari 0. Jadi kalau kita faktorkan jadinya minus 3pi minus, jangan, jadi positif. Minus 6pi plus pi ya. Ya benar. Jadi x-nya bisa min pi, x-nya bisa 6pi. Gitu. Nah, dia nanya apa nih? Oh, solusinya adalah ini. X di antara AP dan BP. Maka nilai dari A plus B. Nah, berarti kita uji dulu ini. Uji atau mencari solusinya. Cara cari solusinya adalah ya pakai selang biasanya. Minus P di sini semuanya bulat penuh harusnya ya. Ini 6pi. Ini minus P. Semuanya harus bulat penuh harusnya. Eh, Kalau kita cek 0 di sini pasti 0 di situ. Kalau x 0 taruh di sini ya. Kalau x 0, maka kalau di sini juga boleh sih. Kalau 0 plus pi ini positif, negatif, negatif, daerahnya negatif. Langsung aja nih positif, positif lah. Kenapa pi yang nggak boleh masuk? Kenapa min pi-nya nggak masuk? Karena di sini kan nggak ada tandanya. Harusnya kan nanti daerahnya di sini ya. Kurang dari karena tandanya kecil. Negatif karena tandanya kurang dari. Jadi daerah penyelesaiannya nanti ini kan ya x ini 6pi. Nah, harusnya I. Kalau dia nggak mau itu berarti berapa dong? Kalau kurang dari berarti bisa berapapun sebenarnya. Ya, I Itu itu nggak ada, nggak, hmm? misalnya nggak bulatannya nggak full soalnya itu ya Kak.
kayaknya di 2Pi dikalikan Pi plus X itu pembuat nol. Itu kan nggak boleh nol. Benar. Itu harus dicek lagi, benar ya? Ya benar. Kalau di kakak lupa pula, kalau di logaritma itu ada nggak log nol? Kalau log satu kan nol ya. Kalau log nol nggak terdefinisi ya. Berarti nggak boleh log nol. Kalau nggak boleh log nol berarti 2pi dikali pi plus x tidak boleh nol. Tidak boleh nol berarti pi-nya nggak boleh nol atau pi-nya nggak boleh min x. Atau x-nya nggak boleh min pi. Nah, gitu. Ya benar sih. Nah, jadi x-nya nggak boleh min pi ya. Berarti di sini nggak boleh bulat penuh. Waduh, mantap ini. Berarti di sini ya bulat kosong. Min pi, ya betul. Berarti A-nya min 1 ya. A-nya min 1, B-nya 6. Ini BX. Ini 6 ya. Ini A-nya minus 1, B-nya 6. Kalau yang ini, X kuadrat, min 3px, min 4pi kuadrat, tidak boleh 0. Berarti X, kalau difaktorin bisa nggak? Min 4 plus 1, tidak boleh 0. Berarti X itu nggak boleh minus 1, nggak min 4pi ya. X itu tidak boleh min pi. Oh, ini juga jelas sih. Ini X juga nggak boleh 4pi ya. Kak, tapi kan 4pi itu, ayo 4pi kan di antara minus pi dan 6pi. Enggak. Jadi ada hal yang nggak boleh. Cop di sini nggak boleh. Berarti daerahnya gimana? Daerah penyelesaiannya adalah min pi, 4pi, dan 4pi, 6pi. Berarti mana yang benar? Harusnya 10 ya. Benar nggak, Winnie? Iya, mungkin kan. Iya. Aduh, kakak ini buat soalnya gimana coba. Ya, tapi nggak apa-apa ya, karena basicnya terulang semua ya, konsepnya terulang semua. Ya benar-benar harus dicek lagi, numerusnya nggak boleh 0 gitu, karena kalau 0 nggak ada nilainya ya, nggak terdefinisi. Ya harusnya lebih, tapi kalau seperti ini Kak, harusnya di antara, tapi nggak tahu mungkin penggalannya ya. Jadi kayak ada 2 daerah kan. Cuman yang dia mau itu solusinya ini. Jika solusi dari ini adalah ini, maka nilainya berapa? Coba Pak, pilih 10. Tapi ya yang penting ini nyadar kalau harus dicek ya numerusnya. Numerusnya dua-duanya ya. Dua-duanya dicek. Dia tidak boleh 0. Ini X nggak boleh 4pi juga. Udah paham ini sampai sini? Paham nggak? Oke, ya kita lanjut ke nomor 11. Udah dicoba nomor 11? Saya ketemunya beda sama pilihan Kak. Jawabannya berapa ini? Saya baru ketemu X-nya itu 2/9. Oh, oke, ya kita cek. Jadi di sekolah ada belajar ngoding nggak? Enggak Kak. Oh, enggak. Kalau di ITW ada ngoding. Ngodingnya langsung Python. Gila banget. Kalau aku kebetulan dulu udah pernah belajar, jadi nggak bingung-bingung banget. Kalau misalkan, amin ya, mudah-mudahan masuk ITB, nanti ada mata kuliah pengenalan komputasi, itu diikutin baik-baik. Karena satu skip aja tuh udah kacau. Soalnya ngodingnya agak susah. Kalau nggak semester 1, semester 2. Satu semester doang sih. Kalau kakak ketemunya di semester 1 kemarin. Ada praktikumnya juga, praktikum Pengkong. Buat programnya biasa. Ya, nomor 11. Diberikan 2 garis, yaitu ada L sama dengan AX plus 2 dan YMX min 1. Titik potong kedua garis adalah 3,1. Jika garis L digeser A ke kanan, garis L digeser A ke kanan dan M ke bawah, maka titik potong kedua garis itu menjadi apa? Oke. Jadi di sini A dan M-nya itu, A dan M itu ya gradien. Jadi digeser sejauh gradiennya sendiri ya. Kalau di garis L itu gradiennya A, kalau garis K itu gradiennya M.
terus digeser lagi sejauh itu, terus titik potongnya di berapa. Harusnya nanti kalau seperti ini, A dan M-nya nanti saling habis ya. Atau ada yang bisa, ya pokoknya ada yang bisa habis, karena jawabannya angka. Atau dari sini dulu, dari titik potong kedua garis itu bisa kita cari A dan M, benar nggak? Jadi titik potong berarti kita bisa eliminasi atau titik potong artinya apa? Artinya ketika nilai X dan Y-nya sama. Titik potong ini misalkan garis L, ini garis K, ya K, titik potongan di sini. Nah, di titik itu si 3,1 ya dilalui oleh si Y dan dilalui oleh si K gitu. Bukan si K, Y, L ya. Jadi dua-duanya kalau kita masukin nilainya sama gitu. Berarti bisa langsung aja Y sama dengan Y. Berarti AX tambah 2 sama dengan MX min 1. Jadi A min M X sama dengan minus 3. X-nya berapa tadi katanya? 3 ya. Berarti A min M sama dengan minus 1. Atau M min A sama dengan 1. Nah, kalau untuk yang sebentar. Jangan gini nih. Cari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Minus 3 atau 3 per M dikurang A. Kalau cari Y gimana? Masukin aja ke persamaan salah satu. Kakak pakai yang garis L. Jadi Y sama dengan AX. Jadi 3A per M min A tambah 2. Apa, Kak? Ya, terus masukin nilai dari X dan Y. Nah, X-nya tadi katanya 1. Berarti ini sama dengan 1. Jadi 3 per M min A sama dengan 1. Jadi 3 sama dengan M dikurang A. Persamaan ketiga lah. Ya. Kalau ini nilainya 1. Kebalik ya. X-nya 3 ya. Ini 3. Jadi ini 3M min 3A. Jadi 1 sama dengan M dikurang A. Persamaan ketiga lah. Kalau yang Y, Y-nya nilainya 1. Jadi 1 sama dengan 3A per M min A ditambah 2. Jadi 3A per M dikurang A sama dengan minus 1. Jadi 3A sama dengan A dikurang M. Jadi 2A sama dengan min M. Persamaan keempat. Ya udah, ini masukin lagi ke atau M-nya min 2A gitu. Masukin ke sini. Jadi 1 sama dengan min 2A min 2 min A. Jadi 1 sama dengan min 3A, A-nya adalah minus sepertiga. Kalau A-nya minus sepertiga, maka si M-nya berapa? Sini, M-nya itu minus 2 dikali minus sepertiga, jadinya 2 per 3. Nah, berarti garis Y atau L itu kita tahu Y sama dengan minus sepertiga X plus 2. Garis K itu sama dengan Y sama dengan 2 per 3 M min 1. 2 per 3 X min 1. Nah udah. Digeser lagi. Digeser sejauh minus sepertiga nih, soalnya yang ribet banget. Tapi gampang ya. Maksudnya idenya dapat. Jika garis L ini digeser A satuan ke kanan, gampang. Nggak usah pakai transfer geo, pakai ya hafalan lah ya. Kalau digeser ke kanan, maka X-nya berkurang ya, minus. Jadi kalau digeser ke kanan, maka kakak tulis L aksen. Jadi minus sepertiga Y sama dengan minus sepertiga dikali X dikurang A ditambah 2. Terus nanti K aksennya Y sama dengan 2 per 3. Kalau ke bawah berarti Y-nya berkurang, Y yang berkurang ya. Jadi 2 per 3 X min 1. Nah ini kalau kakak terus ulang, masukin A dan masukin M-nya, maka Y sama dengan minus sepertiga, X dikurang A-nya minus sepertiga, X plus sepertiga ya. Ditambah 2, sama dengan minus sepertiga X dikurang 1/9 tambah 2. Jadi minus sepertiga X, ribet banget. Minus atau plus 17/9. Kalau itu yang garis L aksen. Kalau untuk garis K aksen, Y sama dengan 2 per 3X min 1 tambah M tambah 2 per 3. Oh ya, Kak. Iya, kenapa? Itu yang ditransformasi bukannya cuma garis L ya, Kak? Oh iya, salah baca. Garis L digeser ke bawah sejauh A satuan dan M ke bawah. Kita buat dua versi ya. Kalau ya karena mungkin Wendy nggak dapat karena maksud soalnya itu M-nya ke bawah, M ke bawah itu untuk garis K mungkin.
Nggak tahu kakak kemarin salah buat soal atau gimana. Coba, nggak apa-apa. Berarti Y-nya min M yang di L ya. Jadi si K-nya tetap min. Berarti ini tetap 2/3 X min 1. Berarti ini Y min M ya. Oke. Sap. Nah, berarti L itu Y sama dengan min 1/3 kali X tambah 1/3 tambah 2 ditambah 2/3 ya. Jadi min 1/3 X min 1/9 tambah 2/3 itu 6/9, benar nggak sih? Kali 3 ya, ditambah 2/3. Ini berarti 5/9 tambah 2, ini 2. 5/9 ditambah 2 jadi 23/9 ya. 23/9. Kalau gitu, K-nya Y 2/3 X min 1. Nah, titik potongnya ya eliminasi lagi. Berarti langsung aja ya, minus 1/3 X tambah 23/9 sama dengan 2/3 X min 1. Jadi X ini 32/9. Yang benar nggak? Nah, itu jawabannya X-nya berapa? 2/9, Kak. Kayaknya sih yang ini ya, kayaknya yang digeser ke bawah juga sih K. Coba kita hitung pakai K ya. Kalau gitu berarti kakak yang salah soal, mohon maaf. Coba yang min M itu yang si L, coba. T min M 2/3 X min, coba ya, kali aja dapat. Jadi Y sama dengan minus 1/3 dikali X tambah 1/3 tambah 2. Jadi ini min 1/3 X, min 1/9 tambah 2, jadi 17/9. Ya. Kalau ini yang bawah, 2/3 X min 1 tambah 2/3, jadi min 1/3. Kalau eliminasi, jadi minus 1/3 X tambah 17/9 sama dengan 2/3 X min 1/3. Jadi X sama dengan kali 20/9. Sama aja nggak jawaban juga ya. Ya. Jadi memang nggak ada jawaban atau gimana ya? Tapi ini dapat 2/9. Yang ini Y min M yang di atas. Bentar, coba kita balik ya. Jadi Y itu minus 1/3 X tambah 1/9 tambah min 1/9 tambah 2 itu kan berarti 17/9 ya. Tambah lagi 2/3. Ini 6/9. 17 tambah 6 berapa? 23. Terus ini 2/3 X min 1. Jadi X itu nanti 23/9 ditambah 1. Maksudnya 32/9 sih. Ya pokoknya caranya itu. Cuman nomor 11 berarti nggak ada jawaban ya. Sekarang koreksi lagi nih. Cara hitung kayaknya. Oke, ini paham? Sampai sini caranya? Paham, Pak. Ya, caranya aja yang penting dapat yang ngerti. Kalau TBK mah santai, pasti ada jawabannya nanti. Ya lanjut. Mau lanjut gak ini? Atau udahan? Udah capek belum? Lumayan sih, Kak. Lumayan ya, nggak tahu kenapa. Mungkin soalnya ribet banget kayaknya. Udah mau udahan atau lanjut lagi? Dilanjut minggu depan aja nggak apa sih, Kak? Ya udah, udahan ya. Jadi nanti TF-nya 1,5 jam aja nggak apa-apa ya. Iya, Kak. Oke, ini sisanya, ini mau lanjut minggu depan atau ganti soal? Itu aja dilanjut, Kak, minggu depan. Oke, yaudahlah kita udahan dulu ya. Nggak kenapa. Kalau fisika nggak gini ya. Fisika 2 jam juga santai-santai aja. Atau nanti di latihan soalnya fisika. Lebih keren lagi nanti kayaknya. Ya, kalau gitu, udah sampai sini aja. Nanti kita ketemu. Berarti minggu depan mau bahas apa nih, Weni? Fisikanya? Materi yang selanjutnya ya, Kak? Oh, materi selanjutnya berarti relativitas ya. Relativitas, terus kuantum, terus inti. Relativitas, kuantum, fisika inti. Terus nanti ada
Ya fisika inti lengkap sih tentang radioaktif bla bla yang ada di kimia juga. Habis ya berarti kita tinggal sisa materi, 3 materi ya. Jadi relativitas, fisika kuantum sama inti. Jadi ada 3 minggu lagi. Ya, kalau setelah itu kalau nggak salah ada sumber energi atau apa gitu. Itu yang teori banget. Jadi yang hitungan cuma itu 3 ya. Ada lagi nggak ini yang ketinggalan? Ada radiasi elektromagnetik juga nggak sih, Kak? Itu teori sebenarnya. Mau dibahas nggak? Oh, nggak usah, nggak apa. Kalau itu teori tentang itu kan ya, yang spektrum gelombang elektromagnetik, benar nggak? Iya, Ada sinar X, sinar gamma, bla 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 gitu kan ya. Boleh nanti kakak jelasin dikit materinya. Karena memang dikit sih materinya. Kalau di Holiday itu ada hitungannya, namanya hukum Maxwell. Oke, ya dan nanti kita ketemu minggu depan ya. Sudah boleh live nih. Ya istirahat lah ya. Kakak juga capek iya. nih. Iya, makasih, Kak. Sama-sama.